Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Suara yang jelas? Jelas atau jelas? Atau sangat jelas? Jelas Pak? Jelas kan? Ya, insya Allah kita malam ini seperti biasa malam Rabu kita akan membahas kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana itu merupakan hak Allah terhadap hamba. Benar ini jelas? Saya sampai jelas ya? Kurang jelas? Jelas? Boni jelas tidak? Jelas? Ini kalau pelan ya, kalau suara keras bisa bicara. Ya dan kita seperti biasa membahas kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana itu merupakan hak Allah terhadap hamba-hambanya. Ya, ini karya Syekhul Islam Mujaddid Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di bab Majaa fit Tanjim, bab keterangan tentang nujum, tentang ilmu perbintangan ya. Jadi kita sudah menyebutkan keterangan dari Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi bahwasanya Allah menciptakan bintang untuk 3 tujuan. Apa saja Jurek? Tadi satu biasa angin, kedua ini dokter. Ya, sekarang 3 tanda petunjuk arahnya. Ini saja. Siapa yang meyakini bahwasanya bintang diciptakan bukan untuk 3 tujuan ini, maka dia sudah melakukan kesalahan, menyia-nyiakan nasib di akhirat dan membebani dirinya di luar pengetahuan. Ya itu. Jadi itu membahas tentang ilmu bintang ya, tujuan juga bintang. Maka tidak boleh seorang menyatakan bintang ini ketika muncul bintang ini berarti akan ada yang mati. Kalau seorang lahir bintang ini, lahir ketika muncul bintang ini, berarti dia akan celaka. Hari sialnya hari Rabu, jodohnya wanita bintang Leo, Sagittarius, apalagi dan semacamnya. Tidak boleh ya. Nah itu kalau meyakini bintang, mengambil petunjuk bintang untuk menentukan kebahagiaan sengsara seorang. Adapun kalau mengambil bintang sebagai tanda datangnya musim, ini boleh. Nah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama kan tentang mempelajari peredaran bulan, mempelajari peredaran bulan apakah boleh atau tidak. Pendapat yang kuat boleh kalau dibutuhkan ya, boleh kalau dibutuhkan, dan ini pendapat mayoritas ulama. Lalu terakhir kita sudah sampai ke hadis Abu Musa, Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Pertama apa? Candu minuman keras. Orang yang suka meminum keras ini tidak akan masuk surga. Kedua, Amir, memutus silaturahmi, memutus hubungan kekeluargaan, kekerabatan ya. Orang yang punya hubungan darah dengan kita ya. Seperti siapa? Ayah, ibu, abang, adik, paman, bibi, sepupu dan semacamnya. Yang ada orang yang tidak punya hubungan darah, ini tidak dianggap menyambungnya, tidak dianggap silaturahmi, tapi
Harus dilakukan atau harus diputuskan? Hah? Kalau ada orang kamu sama Ramadan ada nggak? Ada nggak? Tidak. Dan kau boleh memutus hubungan dengan dia. Kau boleh. Nah, kalau itu yang tidak ada punya hubungan darah, apalagi kalau punya hubungan darah ya. Itu yang kedua, tidak masuk. Yang ketiga, orang yang membenarkan sihir, ya, membenarkan sihir, meyakini adanya sihir lagi. Ya, kamu yakin ada sihir ya? Ada. Kalau berarti kamu termasuk ini. 3 orang tidak akan masuk surga. Gimana? Ya, meyakini benarnya sihir, bukan meyakini adanya sihir. Kalau masalah meyakini adanya sihir, kita semua yakin kan? Ya, kalau ada orang yang menolak adanya sihir, saya nggak yakin adanya sihir. Ini sesat. Seperti kelompok siapa singkat? Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menolak adanya sihir, menolak segala sesuatu dalam agama yang tidak sesuai dengan asalnya. Ya makanya mereka menolak hadis Nabi SAW pernah disihir. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, tapi karena tidak sesuai dengan mereka, mungkin Nabi disihir dan sihir itu tidak ada, tidak masuk akal. Akhirnya menolak. Ya ini tentu saja keyakinannya apa? Benar? Salah ya. Ya, sebab adanya sihir sudah ditunjukkan dalam apa? Al-Quran. Terus apa? Hadis. Ada Al-Quran jelas. Dari sejak zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada sihir ya. Sampai di zaman Nabi siapa? Nabi Musa sudah ada kan? Ya, sudah ada sihir ya. Makanya Nabi Musa mengatakan dengan tukang sihir sudah ada. Maka kalau ada orang yang menolaknya, berarti menolak kenyataan, menolak fakta. Kalau orang menolak kenyataan, menolak fakta, sama saja seperti orang yang tidak waras itu. Nah, ya makanya saya jelas atau tidak? Jelas. Begini, jelas ini. Nah, ini dari saya belum masukkan. Sekarang jelas? Perlu itu jelas? Oh, jelas. Ya berarti gitu ya. Jadi kita kembali lagi, sihir ini ada. Kita harus yakin adanya sihir, tapi harus kita katakan sihir perbuatan yang diharamkan. Tidak boleh kita katakan boleh melakukan sihir, boleh mempelajari sihir, boleh mengajarkan sihir. Kalau ada orang seperti ini dia kafir ya. Nah inilah 3 orang yang tidak akan masuk surga: pecandu minuman keras, orang yang memutus dan membenarkan sihir ya, membenarkan sihir. Nih ini 3 orang yang tidak akan masuk surga. Pertanyaannya, kalau tidak masuk surga berarti masuk apa? Neraka. Berarti orang yang sudah pecandu dengan keras akan masuk neraka dan nggak keluar dari neraka, begitu? Betul? Bisa? Betul? Salah. Berarti orang yang pecandu dengan keras ada kemungkinan masuk surga gitu. Enggak, kita nggak bahas masalah syirik. Kita bahas kan ada 3 orang yang tidak akan masuk surga kata Nabi kan. Pertama siapa? Pecandu minuman keras. Kedua, orang yang memutus silaturahim. Ketiga, orang yang membenarkan sihir. Nah pertanyaannya, berarti 3 orang ini tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka, betul? Nah berarti pertama, orang yang pecandu minuman keras, dia masuk neraka, tidak akan masuk surga berarti selama-lamanya di neraka. Gimana bisa? Apa? Kurang tahu. Jamaluddin. Berarti dia selama-lamanya di neraka. Atau satu-satu masuk surga. Kalau dia orang kafir selama-lamanya dia betul. Artinya ayat hadis tadi berlaku tergantung orangnya. Kalau orangnya muslim, tentu saja seorang
bukan dosa besar selain syirik. Nah, meminum minuman keras dosa besar tidak? Dosa besar, ya. Tapi pelakunya tidak kafir, kecuali kalau kita jadi orang khawarij. Orang khawarij sudah kita apa? Kelas berapa ya? Kelas 12 ada kan? Sudah pernah belajar? Sudah belajar kan? Nah, khawarij di semester pertama kelas 11 ya. Jadi kalau orang khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir. Siapapun yang melakukan dosa besar kafir. Pecandu minuman keras kafir. Pezina kafir. Pencuri kafir. Koruptor kafir. Orang durhaka kepada orang tua kafir. Semuanya kafir kecuali mereka aja. Ya, itu orang khawarij. Bahkan di antara mereka pun saling mengkafirkan. Oh, kamu kafir, artinya apa? Saya sendiri yang muslim ini. Ada di zaman sekarang yang demikian. Jadi ada di Arab Saudi ada seorang, iya, bapaknya bilang kafir sampai mengkafirkan semua orang. Terus siapa muslim ini? Saya ini muslim di dunia kan. Ada seperti itu. Orang ekstrim demikian seperti ini. Ya ini balik ya. Orang mengkafirkan semua sampai teman-temannya dia kafirkan, bapaknya dikafirkan. Ya, itu khawarij. Nah, kalau kita katakan pelaku dosa besar selain syirik tidak kafir ya. Kecuali kalau dia katakan itu boleh. Kalau kamu minum keras boleh tidak? Boleh. Kamu minum tidak minum? Kafir kan? Kafir. Kalau seorang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir walaupun tidak melakukannya. Jelas? Ya, begitu ayat. Nah, itu terkait dengan masalah minuman keras ya. Jadi sekali lagi orang yang minum minuman keras, kalau dia muslim, dia tidak akan kekal di neraka. Suatu saat dia akan keluar. Tapi kalau pelakunya kafir, ya sudah jelas ya, selama-lamanya di neraka ya. Lalu kedua, orang yang memutus silaturahim, dia kan tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Akan keluar dari neraka nanti. Jadi, kamu punya ayah, lalu ayah, saya nggak akan nemuin ayah lagi. Selama-lamanya saya pergi. Diputus berarti kan hubungan kan. Nah, ini kan sebenarnya terancam apa? Tidak masuk surga, masuk neraka. Pertanyaannya kan kekal tidak neraka? Jadi, tidak. Kekal kan? Tidak. Kekal tidak? Demikian. Kekal. Selama-lamanya di neraka? Tidak. Ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya muslim ya tidak kekal, tapi kafir kekal selama-lamanya. Ya itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang terakhir, yang tidak akan masuk surga orang yang membenarkan sihir. Nah, orang yang membenarkan sihir tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Selama-lamanya tidak. Orang yang membenarkan sihir. Atau sementara dikeluarkan ke surga. Selama-lamanya. Selama-lamanya atau sementara orang yang membenarkan sihir. Selama-lamanya. Ada yang berpendapat sementara? Tidak ada. Sementara atau selama-lamanya? Oh, betul selama-lamanya. Beda dengan sebelumnya, karena membenarkan sihir ini perbuatan syirik. Nah, jadi kalau orang buat syirik udah masuk neraka kekal selama-lamanya, tidak akan keluar dari neraka ya, terus di neraka. Nah itu ya, itu tentang 3 hadis tadi, tentang hadis tentang 3 orang yang tidak akan masuk surga. Pertama apa? Candu minuman keras. Kedua, orang yang bersilaturahim. Ketiga, membenarkan sihir. Nah selesai. Nah sekarang kita baca masalah atau kesimpulan dari bab ini. Berkata Syekh rahimahullah, fihi masail, dalam dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Ini kalian catat ya, nanti akan ditanya. Pertama, al-ula, masalah pertama yang ada dalam bab ini, al-hikmatu fi khalqin nujum, hikmah diciptakannya bintang. Dalam bab ini tadi sudah dibahas tentang hikmah diciptakannya bintang. Apa hikmah diciptakannya bintang? Saya lagi.
Ada berapa? 3. Apa saja? Peta setan, hias langit, Tunjuk arah. Alhamdulillah, ini faedah luar biasa ya. Kalian sudah belajar ini, sudah dapat faedah tauhid luar biasa. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu faedah ini. Buktinya apa? Mereka masih percaya astrologi, ya kan? Meyakini bintang tertentu, munculnya bintang tertentu sebab sialnya ini dan itu. Nah, kalau kalian sudah hafal ini, kalian sudah megang salah satu dasar tauhid. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah atas nikmat tauhid, ya. Itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ya, itu yang pertama. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua yang ada dalam bab ini, ar-raddu 'ala man za'ama ghayra dzalik. Bantahan terhadap orang yang mengaku selain itu. Mengaku selain itu. Mengaku apa? Mengaku bahwa bintang diciptakan bukan untuk 3 tujuan tadi. Contohnya untuk apa? Katanya bintang untuk menentukan celaka atau bahagia seseorang, bintang untuk menentukan jodoh seseorang. Nah, ini bantahan. Hadis tadi bantahan bagi orang yang berpendapat demikian. Itu permasalahan kedua. Ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga, dzikrul khilafi fi ta'allumil manazil. Disebutkannya perbedaan pendapat tentang mempelajari peredaran apa? Bulan. Ya, kalau bulan sudah kita bahas. Munculnya bulan ini, tanda musim ini dan itu ada beda pendapat. Namun pendapat yang kuat apa? Boleh kalau memang dibutuhkan. Nah, itu permasalahan ketiga. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, al-wa'idu fi man saddaqa bi syai'in nas-sihri walau 'arafa annahu batil. Ancaman terhadap orang yang membenarkan sedikit saja sihir, membenarkan sedikit saja sihir walaupun dia tahu bahwa itu batil. Ya, gak boleh kalian membenarkan sihir sedikit pun. Maksudnya, sihir itu boleh dilakukan, sihir itu boleh diajarkan, sihir itu boleh dipraktekkan. Gak boleh. Kalau kalian membenarkan itu sedikit pun, kalian akan dapat ancaman, ya. Ancamannya apa tadi? Hadis terakhir, neraka, tidak akan masuk surga. Ya, dengan ini selesai kita dari bab majah tanjim, bab keterangan tentang tanjim, ilmu nujum. Nah, sekarang kita masuk bab baru, bab yang masih ada hubungannya dengan bab tadi, ya. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab keterangan tentang menyandarkan hujan pada bintang-bintang. Bab keterangan tentang menyandarkan hujan pada bintang-bintang. Artinya apa? Hujan itu turun karena bintang itu. Ini maksudnya gitu. Jelas insyaallah. Munculnya bintang ini berarti jadi sebab turunnya hujan. Hujan muncul di sini karena sebab bintang ini. Nah, yang seperti ini yang akan kita bahas sekarang. Jelas? Ya, bab keterangan tentang menyandarkan hujan pada apa tadi? Bintang. Ya, artinya hujan muncul, jatuh, turun karena sebab bintang ini. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, Syekh menyebutkan beberapa dalil dalam bab ini. Pertama, kata Syekh rahimahullah, wa qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Surat Al-Waqi'ah ayat 82. Allah katakan, kalian menjadikan rezeki yang kalian terima justru untuk mendustakannya. Kalian menjadikan rezeki yang kalian terima justru untuk mendustakannya. Mendustakan siapa? Kita dapat rezeki kan dari Allah? Dapat tidak? Ya kan? Seharusnya kalau kita dapat rezeki dari Allah, apa kewajiban kita? Bersyukur kan? Nah, ini yang orang yang disinggung dalam ayat ini katakan kalian dapat rezeki justru kalian mendustakan Allah. Bukannya bersyukur pada Allah, malah mendustakan Allah. Pertanyaannya, rezeki di sini apa maksudnya? Rezeki apa?
hujan, maksudnya hujan. Kalian dapat hujan, kalian malah mendustakan Allah. Dengan cara apa? Oh, turunnya hujan ini karena bintang ini dan itu. Hujan kan rezeki dari Allah kan? Harusnya ketika turun hujan, oh ini alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan. Harusnya gitu kan? Karena yang menurunkan hujan siapa? Allah kan? Tapi orang-orang di zaman jahiliyah ketika turun hujan mereka berkata, hujan ini turun karena sebab bintang ini dan itu. Karena sebab bintang ini dan bintang itu. Nah, jadi seakan-akan nikmat ini bukan dari Allah. Nah, ini dianggap mendustakan Allah. Jadi ketika kalian tidak menyatakan nikmat ini dari Allah, berarti kalian dianggap mendustakan Allah, ya. Jelas? Ya, itu maksud ayat tersebut. Nanti lebih jelas lagi akan disebutkan pada hadis setelahnya. Itu dalil pertama, ya. Jadi dalam ayat tadi Allah mencela orang-orang musyrik yang menyandarkan turunnya hujan kepada apa? Bintang-bintang tertentu. Nah, berarti itu perbuatan yang diapakan? Diharamkan atau dibolehkan? Diharamkan, nggak boleh ya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, wa an Abi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrubunahun al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah wa qala an-nadihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya. Kenapa semoga Allah meridainya? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Nah, ini ada 4 perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah dan belum mereka tinggalkan. Pertama, al-fakhru bil ahsab, membanggakan leluhur, membanggakan nenek moyang. Nenek moyang bukan kakek moyang. Kakek moyang. Oh, yang disebut nenek ya, bukan kakek. Lalu kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab keturunan orang lain. Ketiga, wal istisqa'u bin nujum, menyandarkan hujan pada bintang tertentu. Oh, hujan diturunkan bintang ini. Lalu yang keempat, niyahah, meratapi. Nah, ini ada 4 perkara kata Nabi yang terjadi pada umat beliau. Umat apa berarti? Umat Islam, ya. Ada 4 perkara yang terjadi pada umat Islam, padahal itu termasuk perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah artinya perkara yang ada di zaman mana? Di zaman penjajahan Belanda atau di zaman penjajahan Jepang? Di zaman sebelum Nabi diutus, zaman jahiliyah. Jahiliyah ada kata jahil. Jahilannya apa? Zaman kebodohan dan kegelapan. Jadi 4 perkara ini nih, kata Nabi, ada pada umat beliau, ada pada umat Islam, ada pada kalian, ya. Dan itu termasuk perkara jahiliyah. Namun sayangnya umat ini belum meninggalkannya. Tentu saja bukan semuanya, tapi sebagiannya. Nah, jadi ada sebagian umat Islam masih mempraktekkan 4 perkara ini. Padahal itu perbuatan jahiliyah yang ada di zaman kebodohan. Apa saja? Pertama, al-fakhru bil ahsab, membanggakan leluhur, membanggakan nenek moyang saya ini, leluhur saya ini seorang pelaut yang pernah begini. Jangan ada yang kayak gitu. Oh, nenek ini kakek saya ini komandan satpam, dibanggakan komandan satpam dan semacamnya. Pokoknya membanggakan orang tua, kakek, buyut, saya. Nah, yang seperti ini kebiasaan jahiliyah, tidak pantas kita tutup. Nggak perlu kita membanggakan leluhur kita, karena yang dinilai di sisi Allah bukan kamu keturunan siapa, tapi bagaimana amalmu. Betul tidak? Betul. Iya, maka nggak usah kita banggakan leluhur kita. Tapi bukan berarti juga kita celah, wah saya nggak senang keturunan ini. Nggak boleh juga. Ya kalau memang kita keturunan dari ini seorang yang dianggap
terpandang ya terima ya, syukuri. Kalaupun bukan keturunan dari orang terpandang ya terima saja, itu sudah takdir Allah. Betul? Betul tidak? Apa ada yang bisa kalian mengubah ini kalian apa leluhur? Saya nggak mau jadi apa leluhur saya nggak jadi bisa? Tidak bisa kan? Nah, maka kalian terima. Kalau kalian membanggakan leluhur, sekali lagi kalian tidak boleh membanggakan leluhur dan tidak boleh juga mencelaknya. Terus bagaimana? Ya biasa saja. Ya, karena kalau kalian masih membanggakan leluhur saya begini, lalu merendahkan leluhur orang lain, ini sama saja perbuatan jahiliyah. Kalau suatu perbuatan dikatakan perbuatan jahiliyah, berarti hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Haram. Dikerjakan dosa, ditinggalkan berpahala. Tinggalkan. Jangan kalian berbangga-bangga dengan apa leluhur kalian, apalagi sampai merendahkan leluhur orang lain. Apa maksud leluhur? Ini apa namanya nenek moyang kan? Padahal kita semua kan satu leluhur kan? Siapa nenek moyang kita? Nabi Adam. Untuk apa kita saling merendahkan, saling menghinakan? Nggak boleh ya. Ini sifat jahiliyah pertama yang ada pada umat ini dan belum ditinggalkan kata Nabi. Yang kedua, waqa'nu fil ansab, melecehkan, mencela nasab orang lain, keturunan, nasab. Oh, kamu ini contohnya, kamu ini anak pelacur. Kadang ada seperti itu. Tahu misalkan anak ini ibunya, misalkan dia wanita nakal, punya anak. Maka nggak boleh kita mencela anak itu dengan mengatakan kamu anak pelacur. Yang dosa siapa? Anaknya ibunya. Ibunya kenapa dicela? Anaknya nggak boleh. Itu termasuk perbuatan jahiliyah yang dipandang oleh Allah sekali lagi bukan nasab kita, bukan kamu keturunan siapa, tapi bagaimana amalmu, bagaimana akidahmu, bagaimana imanmu. Ya, jadi nggak boleh kita mencela nasab siapapun. Nasab siapapun. Bahkan kalau kita saksikan para sahabat Nabi, mereka itu tidak pernah membanggakan luhur dan tidak pernah mencela nasab orang lain. Artinya apa? Mereka mandang sahabat Nabi yang satu dari suku ini, satu keturunan ini, semuanya sama, tidak dibeda-bedakan. Bahkan dalam masalah pernikahan itu begitu. Buktinya apa? Abdurrahman bin Auf punya adik kandung namanya Hal bin Auf, dicalonkan dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah siapa? Bilal, mantan budak, yang orang budak itu dianggap dipandang sebelah mata. Paham dipandang sebelah matanya? Diremehkan. Salman Al-Farisi ditawarkan dengan adiknya Umar atau anaknya Umar. Salman Al-Farisi Umar itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Jadi mereka nggak mandang oh ini keturunan budak ini kebenaran. Selama orang yang bertakwa, mereka nikahkan. Patokannya bertakwa, ya, bukan berharta. Ya, ingat ya bertakwa. Ya. Maka kalau kalian cari juga, udah masih jauh ya. Jangan mikirnya dompet ya, pikirnya yang penting soleh atau solehah. Kalau laki-laki nanti cari yang solehah, kalau yang akhwatnya cari yang soleh. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Tapi kalau misalkan sudah solehah plus cantik plus berharta, nasabnya baik, wah itu luar biasa. Kalau ada, ya, kalau ada, ya, tapi itu langka. Ya zaman sekarang itu langka. Semuanya 4 unsur itu terpenuhi langka ya. Sudah cantik, kaya, nasabnya baik, soleh, langka sekali. Ya. Langka, makanya realistis kalian. Artinya apa ya? Jangan terlalu ngambil standar yang tinggi. Ya artinya udahlah, yang penting kalau ada orang fisiknya tidak terlalu nilainya mungkin 7, nggak sampai 9, tapi dia soleh, udah ambil. Ya itu karena itulah yang lebih menentukan rumah tangga bertahan lebih lama ya. Masih jauh kalian salah ngomong. Jamaahnya beda. Ya udah kita lanjut ya. Iya. Ya sudah kita lanjut ya. Jadi itu ya, itu termasuk kedua nih, perkara kedua termasuk perkara
perkara jahiliyah yang terjadi pada umat ini dan belum ditinggalkan, yaitu apa? Mencela nasab. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum. Nah ini menyandarkan hujan pada bintang tertentu. Ya seperti berkata apa? Oh, hujan ini turun karena sebab bintang ini, munculnya bintang ini. Oh, hujan di sini turun karena munculnya bintang itu. Nah, ini kebiasaan jahiliyah. Kalau kebiasaan jahiliyah berarti hukumnya apa? Haram, nggak boleh kalian seperti itu. Ya, syirik itu. Apa? Kenapa itu syirik? Nah, sudah kita bahas di kelas berapa tadi? Kelas 10 ya tadi. Kenapa itu syirik? Nabi Rizal. Apa kaidahnya, masih ingat? Nah, kenapa itu syirik? Yang pertama gini, syirik kecil atau syirik besar? Syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Nah, ini Bapak. Jadi ikhwah sekalian, ini kaidah ya. Menyandarkan hujan pada bintang tertentu bukan syirik besar. Artinya tidak mengeluarkan dari Islam. Kecuali kalau dinyatakan hujan inilah yang menurunkan bintang inilah yang menurunkan hujan. Kalau ngomong seperti itu syirik apa? Besar, keluar dari Islam. Tapi kalau hujan ini bintang ini jadi sebab turunnya hujan, ini syirik kecil. Bintang ini adalah sebab turunnya hujan, ini syirik kecil. Tapi kalau menyatakan bintang inilah yang menurunkan hujan, syirik besar keluar Islam. Nah, kenapa ketika kita nyatakan bintang ini adalah sebab turunnya hujan adalah syirik kecil? Kaidahnya menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah dan Rasulnya tidak menetapkan itu sebagai sebab, itu berarti syirik kecil. Nah, ini penting, ini kaidah penting. Kalau kita pahami dengan baik, kita bisa mudah menentukan ini syirik kecil, ini syirik besar. Siapa yang menetapkan sesuatu sebagai sebab turunnya hujan, sebabnya sebab kesialan, sebab kesembuhan, padahal Allah dan Rasulnya tidak menetapkan itu sebagai sebab kesialan, sebab kesembuhan, berarti ia telah terjatuh dalam syirik kecil. Contohnya tadi, hujan. Ketika seorang menyatakan hujan ini karena sebab bintang itu, pertanyaan, ada tidak dalam Al-Quran bahwa bintang jadi sebab turunnya hujan? Atau dalam hadis ada? Tidak ada. Itu syirik kecil. Begitu juga seperti pertanyaan sebagian orang, apa hukum berobat dengan mencelupkan batu ke air? Seperti kasus katanya batu ajaib sekitar berapa puluh tahun lalu, berapa? 15 tahun lalu di Jawa Timur kan, seorang anak menemukan batu ajaib katanya. Batu kena petir. Selanjutnya, ya kan katanya gitu kan. Akhirnya dia nyoba sendiri, katanya dicelupkan, dikasih ke anggota keluarganya, minum, sembuh penyakitnya. Wah, akhirnya dicoba sama tetangganya, sembuh juga katanya. Akhirnya orang itu ngantri, bukan cuma satu desa, tetangga desa, bahkan tetangga kabupaten, bahkan tetangga provinsi ngantri untuk merasakan batu ajaibnya anak kecil. Nah, yang seperti ini apa hukumnya? Syirik besar, syirik kecil? Saya yakin orang yang berobat dengan itu nggak ada keyakinan batu itu yang menyembuhkan, nggak ada kan? Makanya kalau kemungkinan besar batu ini sebab sembuhnya penyakit. Nah, kalau penyakit seperti itu syirik kecil. Kenapa? Karena adakah ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa batu sebab sembuhnya penyakit? Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Apakah ada dalam hadis keterangan dari Nabi bahwa dengan mencelupkan batu ke air berarti menjadi sebab kesembuhan? Tidak ada juga. Atau ada tidak penelitian kedokteran bahwa batu ini kalau dicelupkan ke air bisa menyembuhkan kanker, penyakit ginjal dan sebagainya? Ada kedokteran? Tidak ada. Berarti syirik kecil. Nah, ini kaidahnya. Jadi kalau kita udah paham ini, kita mudah menentukan ini pengobatan yang benar atau tidak. Ya, karena pengobatan yang diizinkan dalam Islam, pertama pengobatan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya pengobatan dalam Al-Quran. Pengobatan dengan apa? Madu. Ada disebutkan fihi syifa'un linnas dalam Al-Quran. Madu itu adalah obat bagi manusia. Itu obat madu. Atau tidak disebutkan Al-Quran tapi disebutkan dalam hadis. Contohnya apa? Pengobatan apa? Habatus sauda. Sebutkan apa? Dawa kulli da. Habatus sauda adalah obat bagi semua penyakit. Nah, berarti kita boleh berobat pakai habatus sauda. Atau pengobatan ini tidak ada dalam Al-Quran
tidak dalam hadis tapi terbukti secara ilmiah. Menurut penelitian kedokteran itu memang bisa mengobati penyakit. Maka ini boleh. Contohnya apa? Daun jambu biji. Mengobati mencret dengan daun jambuan, atau mungkin apa lagi? Kunyit untuk apa? Untuk emah. Nah, itu udah terbukti secara ilmiah kan? Kedokteran betul membuktikan itu. Maka kalau berobat kan boleh. Adapun kalau kita berobat sama seorang tuan, pulang, udah semua. Nah ini nggak boleh ini. Karena nggak ada keterangan dalam Al-Quran berobat cuma hukuman kawin usah-usah. Dalam hadis pun tidak ada, dan penelitian kedokteran pun nggak ada seperti itu. Nah yang seperti ini bisa kita katakan apa? Syirik. Syirik apa? Syirik. Ya. Jelas ya? Nah itu kita penting nih, harus pahami seperti itu. Habis. Jelas ya? Ya jadi itu yang bisa kita bahas pada kali ini. Oh satu lagi. Jadi kan ada 4 perkara pada umat ini yang termasuk perkara jahiliyah dan belum ditinggalkan. Pertama apa? Membanggakan leluhur. Kedua, mencela nasab keturunan orang lain. Ketiga, menyandarkan hujat pada bintang tertentu. Lalu yang keempat ini pentingnya, meratapi orang. Apa meratapi orang? Kamu pernah nggak apa saudara kamu meninggal lalu kamu nangis? Oh berarti kamu meratap? Itu nangis ya? Awas ya? Nangis. Ah betul. Kalau sekedar nangis diperbolehkan. Karena Nabi kita saja ketika putra beliau Ibrahim nangis, ketika putra beliau Ibrahim meninggal, beliau nangis sampai pas Rasulullah, Anda nangis? Kaget kan? Anda nangis juga? Kan saya mata. Maka Rasulullah ini tangisan sayang. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa kita karena ini, tapi Allah menyiksa kita karena ini. Karena apa? Tidak, jangan gitu. Nah yang seperti ini yang tak boleh. Kalau sekedar nangis itu sepakat para ulama diperbolehkan. Tapi kalau sudah disertai ini teriak-teriak, nggak boleh sambil. Ada lagi yang perempuan sampai sambil dikuat. Betul ada. Dia suaminya meninggal dunia sampai diambil gunting di kotak. Nah yang seperti ini diharamkan. Ya mungkin habis ini ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan bab tentang